Bab 9. Lu harus selingkuh. Keduanya masih dalam perjalanan menuju kafe. Di bawah derasnya hujan, Bastian mencoba mengeluarkan sebuah ide buat calon istrinya. Dengerin gua ya. Kalau lu mau, nanti gua akan ngasih sama lu rumah kita, sebagai imbalannya. Mendengarkan perkataan pria itu, Canari hanya terdiam, tapi dalam hati gadis itu berkata, rumah. Buat apa rumah jika hanya gua nantinya sendiri yang tinggal, mending gak usah. Lebih baik tinggal aja di rumah orang tua. Jawab, lu dari tadi diam terus, gimana mau gak? Tanya Bastian yang berharap calon istrinya bersedia. Gua gak mau, Canari menjawab dengan singkat. Terus mau lu apa bocah? Lu mau uang? Lagi-lagi Bastian bertanya dengan penuh harapan calon istrinya itu bersedia. Apalagi itu, gua gak mau. Gua bukan cewek panggilan atau cewek matre. Ayah gua sama kakek masih sanggup memberikan apa yang gua butuhkan. Canari menjawab dengan nada yang lumayan keras. Lalu, lu mau apa? Tanya Bastian dengan penuh kepenasaraannya. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya membuat gadis itu penasaran. Namun gadis itu tidaklah seperti gadis-gadis lain yang biasanya diajak pria itu. Tanpa basa-basi pasti mau apa yang selalu pria itu katakan. Lu tadi nanya, gua maunya apa? Gadis itu tiba-tiba bertanya setelah beberapa detik keheningan di antara mereka. Pria itu mengangguk, katakanlah apa yang lu mau sebenarnya. Pasti pria tampan ini akan mengabulkan semuanya. Tapi lu juga harus janji akan menuruti juga semua apa yang gua inginkan. Kali ini Bastian menjawab sambil melihat Canari. Oke. Yang gua inginkan, gua mau berada dalam satu ruangan khusus, yang dapat membuat hidup gua bebas. Gadis itu menjawab penuh dengan harapan dari keinginannya itu. Maksud lu apa sih? Ruangan khusus buat apa dan untuk ngelakuin apa coba? Pria itu bingung mengartikan keinginan calon istrinya. Ruangan khusus buat gua bisa main gitar, membaca, pokoknya ruangan yang bisa membuat hidup gua bebas, tanpa kehadiran orang lain. Yang hanya gua sendiri yang boleh memasuki ruangan tersebut. Lu serius? Lu yakin? Cuma itu doang, gak ada yang lain? Jawab pria itu yang belum bisa mengartikan keinginan calon istrinya. Iya, gua serius. Apa lu sanggup mengabulkannya untuk gua? Gadis itu bertanya dengan serius. Oke, kalau cuma itu doang gampang kok. Kali ini Bastian meminggirkan mobilnya sejenak. Jadi yang gua inginkan juga dari elu. Yang harus kita sepakati, setelah nantinya kita udah menikah, gua pengen elu selingkuh dari gua. Pria itu akhirnya mengungkapkan yang diinginkan pada calon istrinya itu. Sebuah kesepakatan yang membuat gadis itu merasa aneh dengan permintaan laki-laki itu. Selingkuh. Gadis itu langsung mengalihkan sejenak pandangannya melihat pohon-pohon yang ada di sekitaran pinggir jalan itu. Iya, jadi nanti lu selingkuh dari gua. Lu pacaran sama pria pemain bass itu di kafe. Bastian bicara dengan serius sama calon istrinya itu seraya mengingat kejadian saat di kafe saat Canari tersipu malu melihat Bull, sang pemain bass. Kok bisa tahu kalau gua sebenarnya suka sama Bull? Sebuah pertanyaan yang membuat gadis itu kaget mendengarnya. Semua orang juga tahu kok, dan bisa menyimpulkan gerak-gerik lu sama dia. Cara lu melihatnya orang bisa menyimpulkan kalau lu ada perasaan suka sama lelaki itu.
Pria itu bicara dengan serius ketika menyimpulkan tatapan calon istrinya saat melihat Bull di kafe itu. Gadis berparas bidadari itu tegang mendengarkan perkataan calon suaminya. Karena sesungguhnya dirinya memang benar-benar menyukai Bull. Tapi situasi kehidupan gadis itu saat ini masih bercampur dengan batin yang belum dapat disimpulkan. "Hei bocah, lu ngapain melamun?" sentak Basten sambil bertepuk tangan di wajahnya Canari. "Oh iya kak, tapi Bull tidak suka sama gua," Canari berkata jujur, karena memang dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya terhadap lelaki itu. Ketika nama lelaki itu pun disebut sama si Basten tadi, Canari langsung tertekan batin. "Ini aja, lu gak usah khawatir, biar gua nanti bantuin lu untuk mendekati pria yang bernama Bulldog itu." Pria itu malah ngeledekin nama pria itu. "Namanya Bull Prasetya Kak Basten, bukan Bulldog," jawab gadis itu seolah-olah tidak berterima saat nama pria yang ia sukai itu dirubah sama Basten. "Gua kan kagak tahu namanya lengkapnya bocah." Basten malah membela diri. "Intinya lu gak usah khawatir, gua akan bantuin lu sampai pria itu bisa luluh hatinya sama lu. Walaupun itu sulit, pasti gua akan berusaha demi perasaan lu sama dia. Paling kalau lelaki itu tetap saja tidak suka sama lu, ntar kita tanya solusinya melalui dukun." Basten meyakinkan Canari dengan keraguannya ketika berkata jujur bahwa pria pemain bass itu tidak suka sama dia. Setelah beberapa menit kemudian, keduanya kini sudah sampai di tempat tujuan yang mereka tuju. Basten langsung memarkir mobil mewahnya itu di tempat parkiran di kafe itu. Keduanya sekarang berjalan menuju kafe tersebut. Sesampainya mereka di dalam kafe itu, Santi yang penasaran untuk yang kedua kalinya langsung bertanya pada Canari. "Lelaki itu siapa, Chan?" tanya sahabatnya itu penasaran dengan lelaki itu yang masih sama berbarengan dengan Canari di kafe itu. "Dia atasan gua di tempat gua bekerja, San," jawab Canari yang langsung menuju ruang ganti untuk memakai kostum seragam mereka kalau mengcover lagu. Beberapa menit kemudian Canari sudah selesai ganti pakaian dan langsung bergabung dengan teman-temannya. Sementara Basten langsung mengambil sikap duduk di salah satu meja kosong di kafe itu. "Chan, lu hati-hati aja sama pria itu. Kita takut jika dia macem-macem sama lu," ucap seorang teman mereka yang berposisi sebagai pemain drummer. "Iya, kalian tenang aja. Gua bisa jaga diriku kok dari pria itu," jawab gadis berwajah imut itu sambil menyelempangkan gitar di dadanya. Tanpa basa-basi mereka langsung memulai memainkan musik dengan alunan lagu romantis, sampai membuat semua para pengunjung di kafe itu terkesan dan menikmati alunan lagu itu. Beberapa saat kemudian datang salah satu teman Basten ke kafe itu dan mengagetkannya dari belakang. "Woi, lu ada di sini keong? Pasti lu kesini sama gadis mungil itu lagi, iya kan?" tanya pria itu sambil duduk di hadapan Basten. "Hei, iya," jawab Basten singkat. "Bagus juga tuh cewek gua lihat. Kayaknya dia itu masih original," ujar temannya itu ngeledekin Basten. "Iya bagus. Kalau lu selera ama dia boleh juga kita tukar nambah aja. Lu ambil dia, maka cewek lu sama gua. Gimana?" Basten membalas ledekin temannya itu dengan tersenyum tipis. "Setan lu. Gua cincang sebelum lu nyentuh cewek gua." Pria itu malah kena mental dibuat Basten. "Ini, siapa juga yang mau dengan bekas lu keong?
Tanpa siang sama malam lu sambungkan charger lu ke dia. Haha, lagi-lagi Basten ngeledekin temannya itu. Dasar lu. Daripada lu yang hanya memakai wanita bayaran, yang mau nerima bensin dari siapa aja, ujar lelaki itu mencari kelemahan Basten. Intinya, keringat kental gua keluar keong. Basten ngomong pelan. Gua sarain nih ama lu. Coba deh lu rasain sesekali sama cewek lu itu. Yakinlah pasti rasanya jauh beda nikmat dibandingkan lu harus ngisi bensin wanita-wanita panggilan. Beberapa perbincangan kedua lelaki itu telah usai. Wajarlah namanya juga para lelaki berotak mes asteris M pasti lintasan percakapannya wajib melewati jalur itu. Basten masih belum percaya bahwa dirinya akan segera menikah dengan gadis polos berwajah imut itu yang dijodohkan sama dia, yang masih bersifat kekanak-kanakan. Lu pernah gak lihat cewek gak suka duit? Tanya Basten. Setahu gua, sejauh kesucian mata gua ini yang selalu memandangi kedua gunung kembar mereka, gak ada kayaknya, jawab lelaki itu yang kayak orang alim. Ngomong mata suci lu keoang, tapi yang lu pandangi gunung kembar. Setan lu. Basten tertawa kecil. Loh, memang iya kan? Di mana-mana juga itu yang pertama terpandang jika kita lihat cewek pasti kedua gunung itu keong, ujar lelaki itu. Percakapan semacam itu kembali terlintas lagi di benak kedua pria itu. Lalu Basten langsung memulai percakapan baru. Lu lihat gadis mungil itu? Calon istri gua itu. Pria itu menunjuk ke arah Canari yang sedang fokus memainkan gitarnya, seraya memikirkan cara supaya Bul bisa jatuh cinta kepada Canari. Lanjut ke bab berikutnya. Mohon dukungannya untuk channel ini ya guys, subrek, like, komen, and jempol manisnya juga. Supaya channel ini bisa berkembang dan Mas El juga lebih bersemangat lagi.